Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hakikat Pembelajaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan. Di sini saya Fatmawati Abdurrahman selaku moderator dan Irma Anwar selaku pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri. Hakikat pembelajaran. Yang pertama, konsep pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang atau siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjalin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dapat dicapai oleh siswa. Sardiman, 1992. Kedua, bahan belajar, yakni segala informasi yang berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3. Alat bantu belajar. Semua alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber, guru maupun sumber lain kepada penerima atau siswa. Yang keempat, suasana belajar. Komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama, tujuan. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Dengan kata lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran tersebut biasanya tergambar dalam buku teks sehingga sering terjadi proses pembelajaran adalah menyampaikan materi yang ada dalam buku. Yang ketiga, bahan belajar. Bahan adalah salah satu sumber belajar bagi anak didik. Bahan yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan, karena akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang kelima, metode. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, penggunaan metode bervariasi sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dan sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dan pengelolaan pembelajaran. Kemampuan dasar mengajar. Menurut Tournai 1973, ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai seseorang guru. Adapun 8 keterampilan dasar mengajar tersebut. Yang pertama, keterampilan bertanya. Dengan bertanya, seorang guru meminta penjelasan atau untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua, keterampilan memberikan pengetahuan. Penguatan bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Yang ketiga, keterampilan membuat variasi stimulus. Variasi dalam konteks belajar mengajar merujuk pada tindakan guru yang disengaja atau secara spontan dengan tujuan untuk mengikuti perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisasi secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran.
Komponen membuka kelas meliputi menarik perhatian, membangkitkan motivasi, dan apresiasi. Sedangkan menutup pembelajaran ialah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri proses belajar mengajar. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi merupakan strategi yang memungkinkan siswa. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan masalah melalui proses yang memberi kesempatan berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif pada perbedaan pendapat dan membangun kerjasama kelompok. Baik, itulah hasil materi kami. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Kepada Saudari Ayu Andriani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Pada Saudari Ayu, di sini pemateri kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ayu. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu dengan pertanyaan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Pertama, meningkatkan kualitas guru. Memaksimalkan fasilitas pembelajaran, pilih metode pembelajaran yang tepat, memanfaatkan media belajar, lakukan evaluasi pembelajaran. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Kepada Saudari Ayu, apakah sudah bisa menerima jawaban yang diberikan kepada Irma? Ya. Baik, itulah hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya, kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.